Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penembak misterius 82 saya pergi ke Siantar. Saya pikir-pikir apalah uang masuk saya, kalau saya nggak ada kerjaan apa-apa di sini begini. Saya ambillah mobil Liberty, landnya dari Siantar. Dulu nggak ada dari tebing. Sayalah sebagai mandor lagi di sana. Setelah berumah tangga di sini ada dulu saya temui satu Bram Malau sama Pak Sembiring. Jadi disuruh saya sebagai dekolektor. Jadi saya lah terjun ke Jakarta, Jawa Barat, Tengah, Timur, di mana pelarian dari Jakarta ke kemana-mana gitu. Saya lah disuruhnya mencarinya gitu. Terus untuk berpoya-poya, pergi pub, keluar pub, masuk diskotik, itu aja kerja kami terus dulu. Jadi saya sebenarnya udah penyesalan sekarang. Dulu kan Hotel Bali Garden itu di Bali, saya lah mengamankan Pak kerusuk-kerusukan Hotel Bali Garden itu. Jadi itu ribuan massa yang menerbu hotel itu. Datang pengacara ini, ditanyalah alamat saya di Jakarta. Di mana alamatmu? Saya bilang kita masih ngontrak itu kecil dari itu loh, di Gang Kober itu. Jadi dia ke Jakarta, dia tanyain mana rumah Pak Ginting gitu. Jadi kan itu dia nggak yakin, bolak balik dia nggak mungkin ini rumahnya, karena terus kita bicara ngobrol sama dia, hotel bintang 5, rumah ngontrak sekecil apa kan. Nah, jadi kan akhirnya saya keluarlah dari rumah pakai kain sarung, ketemu, itu Pak Ginting, rumahnya mana? Itu Pak, itu istri keberapa? Ya itu terakhir, itu pertama. Saya masa nggak mungkin, dia nggak yakin rumah saya kayak gitu, itu pun ngontrak kan. Nah, jadi itu ceritanya begini Pak. Jadi terus saya bertobat selama udah 5 tahun ini. Tapi setelah saya bertobat, hasilnya udah ada diberikan Tuhan. Saya menyikapi gini aja, soalnya saya bilangin nggak pernah mau dengerin, saya peringati tuh nggak pernah mau mendengarin, semau dia. Tapi saya yakin, saya tetap berdoa, Tuhan itu kasih pertobatan, Tuhan itu kasih perubahan. Saya nggak kuat lagi Tuhan, itu aja terus, tetap berdoa itu aja. Baru satu, kalau saya hubungi, saya telepon dia, di mana kamu? Aku lagi sibuk, tapi dia, soalnya dia pulangnya kan pagi. Saya berangkat ke pasar, dia belum pulang. Kadang ketemu, kadang enggak. Kalau pas lagi ketemu, saya tanya, kemana kamu? Kok pulang pagi? Saya sibuk, ada bisnis saya, ada begini. Tolong kamu lihat dulu anak-anak, tolong kamu jemput yang nomor, ini masih yang kecil belum sekolah, yang nomor 3 SD. Tolong kamu jemput dulu ke sekolah, lantar jam 10 pulang. Aku bilang, urus anak kamu, aku nggak sempat. Itulah cerita dia, karena dia punya bisnis katanya. Kalau ketemu sama anak-anak, dia baik sama anak-anaknya. Dari mana Pak? Aku lagi kerja anakku. Nah, kalau dia punya duit atau seberapa kek, anak-anak kasih 1000 perak kan bangga. Kiranya, soalnya anak-anak masih kecil semua, 4-4-nya masih kecil. Kiranya kerja bapaknya. Tapi aku pun nggak pernah bilang bapak kamu begini enggak. Saya tutupin terus. Saya tutupin kelakuannya gimana di luar. Atau apapun kelakuannya saya tutupin. Nggak pernah saya bilangin bapakmu begini enggak. Saya dagang terus. Kayak sarung gini, ini ulos-ulos orang karo. Inilah saya jual di pasar. Soalnya saya juga dijodohkan sama dia.
selama ke gereja, selama mendengarkan firman Tuhan, adakah perubahan? Saya coba kayak gitu, saya ngomel pulang dari pasar, kenapa sih kalau warungnya belum rapi, beras belum numpuk gitu berantakan. Saya tegur gitu, pokoknya ada aja saya bikin caranya biar dia pancing emosi dia. Tapi dia nggak emosi, berarti puji Tuhan lah. Sedikit berarti firman Tuhan udah melekat pada si bapak ini gitu. Kita TPRI yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah melihat bagaimana kisah kehidupan keluarga Pak Ginting dan Ibu Kaban, masa lalunya yang diceritakan kepada kita. Dia adalah seorang yang pernah melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, tetapi itulah yang dihadapi oleh keluarga ini. Namun kita melihat bagaimana seorang istri, yaitu Ibu Kaban, yang setia selalu menopang dia lewat doa, walaupun Pak Ginting tidak pernah mengikuti kegiatan gereja, bahkan sama sekali tidak kenal tentang gereja. Namun Ibu Ginting dan anak-anak selalu setia membawa Pak Ginting lewat doa, karena dia percaya bahwa di balik semua peristiwa ataupun persoalan dalam hidup ada Tuhan yang lebih berkuasa dan kuat untuk menyelesaikan segala persoalan. Kita melihat Ibu Ginting ini tidak ubahnya seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 31. Sebagai istri yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya dan tidak pernah mendendam kepada suami, tetapi dia sungguh-sungguh melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan, supaya suami yang hidup dalam dunia gelap dan kegelapan dan melakukan hal-hal yang negatif di mata masyarakat maupun di mata hukum, bahkan di mata Tuhan, suatu saat akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya di tengah-tengah kehidupannya. Nah, pemirsa TPRI yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitulah perjuangan seorang ibu di tengah-tengah rumah tangga. Sementara dia melakukan aktivitasnya sebagai pedagang dan juga membimbing anak-anak yang telah dikaruniakan ke tengah-tengah keluarga Pak Ginting, dia juga tidak pernah lupa berangkat ke gereja, berdoa, dan mengajak anak-anak untuk berdoa supaya mendoakan si bapak, yaitu Pak Ginting, agar suatu saat kelak dia akan bertobat dan datang kepada Yesus Kristus. Nah, pemirsa yang kami kasihi, bukan main apa yang dilakukan oleh Pak Ginting dan kejahatan di mata Tuhan. Ternyata luar biasa juga Ibu Ginting melakukan di mata Tuhan. Luar biasa juga. Ternyata saudara, jauh lebih luar biasa kekuatan Tuhan daripada kekuatan dunia ini. Yang tadi kita lihat diakui oleh Pak Ginting, ilmu kebal dan kekuatan yang melebihi daripada kekuatan manusia yang super, dan juga tidak pernah takut kepada orang, bahkan tidak pernah takut kepada aparat. Nah, itulah yang dilakukan, dan mendapatkan uang yang begitu banyak, tetapi tidak pernah puas saudara, tidak pernah puas. Bahkan sesuai dengan pengakuan Ibu Ginting, uang yang didapatkan oleh Pak Ginting tidak pernah diberikan kepada ibu di rumah, tidak pernah dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ternyata ibu ini tabah dan tabah. Tabah luar biasa. Jadi inilah saya kira contoh ibu yang setia kepada Tuhan dan bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan hal yang luar biasa di dalam rumah tangga. Ternyata benar, Pak Ginting kembali kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga rajin sekolah, rajin ke gereja. Ternyata Tuhan memberkati keluarga ini. Yesus kembang manusia, deskan di bata engkelengia, kekelengan nama man manta, adi sifat kela pedang.
Mas Kelana diberi bataman bantah asam dan kesah ngitna kepeia gelap terkeli kita manusia dage dalam sini pada kena tempat teman tak isegia misi kelang-kelangan kita kina bagi pedagang Yesus mas pustaka sabak nakai si Indo mas Kelarna diberi bataman bantah manusia desken di bata angkelengia kekelengan malar kapan banta adisi pakelah pedana binsi kelengan kita kina bagi pedagang Yesus kas pustaka sabab nakai si Indo mas Kelarna diberi bataman bantah misi kelengaran kita kina kita bina pas pustaka si Indo mas Kelarna diberi bataman bantah misi kelengaran kita kina kita bina Indo mas Kelarna diberi bataman bantah misi kelengaran kita kina kita bina Yesus mas pustaka pascalakan si Indo mas Kelarna diberi bataman bantah diberi bataman bantah diberi bataman bantah. Setelah bertobat, saya segala pendeta-pendeta apa Tiberias, terlebih GBKP semua yang sekarang sudah saya minta didoain Pak, supaya apa yang dalam diri saya keluar semua. Saya udah apa Pak? Jangankan dulu sama keluar sama siapapun, udah seperti orang bodoh aja, nggak mau itu sedikit pun seperti yang dulu emosian apa sama orang, nggak mau lagi gitu. Udah seperti orang bodoh-bodoh aja saya. Nah Pak, tahun baru kan harus minta maaf. Kami mulai dari dulu bisa dibilang bekerja lah ya, berdua. Dia pun mati-matian bekerja, saya pun kayak gitu, hasilnya apa pun nggak ada sebelum saya ke gereja. Tapi setelah saya ke gereja, ini hasilnya udah ada, biarpun dari ibunya apa kan udah biarpun kecil rumah kita udah bisa dibeli. Kalau mulai dari dulu kita ngontrak terus Pak. Saya lihat kehidupan dia udah mulai datang ke gereja, kumpulan-kumpulan kaum bapak. Dia begitu rajin dan mengikuti segala kegiatan-kegiatan kami di gereja. Dan dilihat dengan kesaksian dia mulai mendapat kedamaian di dalam Tuhan, dia mendapat ketenangan di keluarga. Maka dari situ saya lihat jauh perubahan dari dulu, yang dulu dia tetap di dunia hitam, sekarang udah mulai di dalam Tuhan. Banyak perubahan, banyak kedamaian, mau berbagi dengan sesama seperti kami. Juni di Ginting memang saya kenal dari dulu, Bapak Selamat. Memang dia dulu di bidang kejahatan biasa, di dunia hitam biasa. Makanya kami sering dengan dia berbicara dengan saya bahwa penghasilan di dunia hitam ini begitu gampang menghandap materi. Tapi
di belakangan ini dia mulai mengenal Tuhan dan meninggalkan semua kegiatan-kegiatan premanismenya. Hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang perubahan yang kelihatan dari keluarga Junaidi Ginting sebelum dan sesudah dia bertobat. Kalau sebelum bertobat itu sepertinya jarang sekali dia kelihatan di gereja maupun di perpulungan kami. Perpulungan PJJ itu kelompok untuk keluarga, untuk ber-PA bersama. Dan juga perpulungan ibu-ibu yang namanya Moria, dia ada di sektor 2 bersama kami. Nah, setelah mereka bertobat, di perpulungan Moria itu dari Ibu Junaidi, Nyonya Ginting, dia semakin aktif ikut bergabung bersama kami di dalam kelompok PA kami. Dia ikut aktif sharing, dia mau berbagi bersama kami tentang pengalamannya dia sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Dan hal-hal yang dia sampaikan itu banyak yang kami terima dan banyak sebagai masukan buat kami. Jadi hal ini betul-betul menjadi pengalaman yang baik buat kami juga dari perubahan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan dengan Bapak Ginting, ya boleh dibilang ada sebagian sesuatu, ada sesuatu merugikan seorang, ada sebagian bisa mengatakan terbantu dan tertolong. Karena apa saya bilang seperti itu? Pada waktu itu kan kerjaan kami sebagai kolektor itu, bagian penagihan utang-utang itu. Jadi pada waktu itu ada sebagian yang masalah punya utang itu dia selesaikan dengan hukum, nggak selesai. Yang punya utang itu nggak mau membereskan masalah utang-utang itu kan. Akhirnya dikuasakan kepada kami. Begitu dikuasakan kepada kami, kamilah yang maju ke tempat yang punya utang. Kami bermohon kepada yang punya utang itu bagaimana solusi yang terbaik supaya utangnya itu bisa bayar dengan sama yang punya uang kan gitu. Waktu itu sudah terlaksana semua. Ada beberapa tahun yang kami jalankan itu. Memang pada waktu itu memang ada hasilnya sebagian dari yang kami kerjakan itu. Tapi uang yang kami dapat itu berapapun per hari itu, memang kami sendiri yang senang-senang. Boleh saya bilang, saya dengan Pak Ginting, dengan rekan yang lain-lain itu memang bisa happy-happy tiap hari, tiap malam itu. Mulai dari tahun 2004 kemarin itu, saya mulai sadar. Arti sadar, karena saya ingat istri saya itu di rumah selalu berdoa untuk mendoakan saya. Boleh dibilang sampai air matanya itu bukannya mengalir ke bawah lagi, Pak. Air matanya itu untuk mendoakan saya itu boleh dibilang air mata itu sudah mengalir ke atas untuk mendoakan saya supaya saya itu berubah dan bertobat. Inilah salah satu bukti daripada anggota kita yang telah bermanfaat bagi peningkatan ekonominya, di mana dia telah memanfaatkan dana dari pinjaman di CU Olah Kisat kita yang ada di gereja. Firman Tuhan berkata, marilah kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku, supaya engkau mendapat jalan keluar. Nah, pemirsa TV RI yang kami kasihi, setelah Pak Ginting dan Ibu Ginting menerima Yesus yang sesungguhnya, maka keluarga ini keluarga yang diberkati. Sebagaimana dulu dia mendapatkan hasil yang besar tapi tidak ada manfaat. Tapi setelah dia menerima Yesus Kristus dan menghadirkan Yesus Kristus dalam rumah tangga Pak Ginting ini, maka mereka ini sungguh-sungguh diberkati, walaupun pendapatan sedikit tapi tidak pernah kekurangan. Kalau dulu pendapatan banyak tapi selalu kekurangan. Bahkan setelah Pak Ginting dan Ibu Ginting datang kepada Tuhan Yesus lewat ibadah minggu, lewat kebaktian rumah tangga, lewat kebaktian kaum ibu, kaum bapak, dan juga kaum pemuda, anak-anak, ternyata bapak keluarga ini sudah dapat memiliki rumah yang dulunya mereka setiap bulannya harus membayar kontrakan, tapi kini mereka telah memiliki rumah. Jadi itu semua mereka rasakan oleh karena pertobatan kepada Tuhan Yesus dan mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan itu membuka jalan selebar-lebarnya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 25. Pengakuan pemazmur, sejak aku kecil hingga aku dewasa dan bahkan rambutku sudah memutih, tidak pernah kulihat orang ditelantarkan oleh Tuhan, tetapi diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai anak cucunya tidak pernah menjadi peminta-minta. Jadi itulah yang dipegang oleh Pak Ginting dan Ibu Ginting bersama dengan anak-anak setelah dia kembali kepada Yesus Kristus dan mengabaikan segala perbuatan-perbuatan yang lama, dan dia sekarang menjalankan
hidup baru di tengah-tengah persekutuan gereja GBKP, yaitu di GBKP Pondok Gede. Puji Tuhan bahwa Pak Ginting dan Ibu Ginting sungguh diberkati dengan anak-anak. Bahkan pendidikan anak-anak juga cukup bagus pada saat ini. Kita lihat anak-anak rajin sekolah, bahkan sudah ada menyelesaikan program S1 di tengah-tengah keluarga ini. Itu semua oleh karena Yesus Kristus yang menolong rumah tangga yang sudah bertobat ini. Kita lihat bagaimana anak bungsu, walaupun dulu dia menghabiskan harta bapaknya, tetapi dia bertobat dan mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka bapaknya menerima dia kembali dan juga memberikan yang terbaik kepada anak yang bertobat itu. Inilah yang dialami oleh Pak Ginting dan Ibu Ginting.